kemudian nanti juga ada referensi link-link yang bisa teman-teman akses, dan bagaimana cara menghubungi pusat bantuan jika teman-teman ada masalah gitu. Oke, kita mulai. Nah, seperti yang teman-teman sudah ketahui, hari ini kan teman-teman juga sudah mulai pembekalan nih, mungkin beberapa hari sebelumnya pun juga sudah mulai pembekalan. Nah, itu kita mau menjelaskan selama program berlangsung itu teman-teman harus melakukan apa. Tadi Mbak Dita juga sempat kasih slide gitu ya, ada 3 hal nih yang harus diisi dan yang harus dilakukan. Nah, mungkin ini lebih kayak detailnya. Itu yang pertama, teman-teman mengisi logbook harian di aplikasi Kampus Merdeka, kemudian mengisi laporan mingguan, kemudian mengikuti sharing session nih dengan DPL sesuai dengan jadwal kesepakatan, mengisi atau melakukan evaluasi diri per minggu secara online, dengan membaca dan menindaklanjuti tanggapan DPL terhadap laporan mingguan yang ada di aplikasi Kampus Merdeka, kemudian menyusun dan mengunggah laporan akhir. Nah, ini ketika di akhir periode, kemudian juga melakukan evaluasi diri atau assessment secara mandiri dan kepada rekan kelompok juga. Jadi nggak cuma sendiri, tapi juga teman-teman satu kelompok, serta mengikuti aturan dan etika yang berlaku di sekolah. Nah, itu yang harus dilakukan teman-teman selama program berlangsung. Nah, yang jadi fokus hari ini, aku akan membantu teman-teman untuk 3 poin ini yang aku akan bantu terkait dengan platform. Jadi seperti mengisi logbook harian, kemudian mengisi laporan mingguan, kemudian yang ketiga adalah menyusun dan mengunggah laporan akhir. Gitu. Jadi ini yang aku akan bantu teman-teman dalam pengisiannya nanti di platform seperti apa. Nah, kita mulai. Gimana caranya memulai kegiatannya gitu ya. Nah, pasti teman-teman kan sudah familiar gitu ya, sudah terbiasa untuk membuka platform atau websitenya Kampus Merdeka. Jadi setelah masuk di Kampus Merdeka kemdikbud.go.id, itu teman-teman akan diarahkan untuk masuk nih, untuk login. Dan pasti teman-teman sudah punya akunnya gitu kan. Nah, ini tinggal masuk aja. Nah, kemudian kalau sudah login, itu akan masuk ke dalam platform. Nah, di dalam platform itu nanti ada akun, kemudian teman-teman bisa lihat kegiatanku. Nah, ini tampilan di website ya. Mbak Mira, sorry, screen-nya masih Kampus Merdeka, belum slide. Gitu. Ya, masih halaman awal, masih berandanya Kampus Merdeka. Sebentar. Ini sudah, kalau sekarang sudah kelihatan? Belum juga. Mungkin bisa ini dulu, dimatikan dulu share screen-nya untuk share ulang. Oke, boleh. Sebentar ya. Mohon maaf teman-teman semua. Oke, kalau sekarang sudah kelihatan untuk sharing ini sudah. Aku coba slideshow lagi. Sudah kelihatan slideshow-nya? Ya, kelihatan. Oke, terima kasih Mas Rama. Oke, aku lanjutkan ya teman-teman. Terima kasih Mbak Vines. Oke, kita lanjut. Tadi teman-teman masuk nih ke dalam website kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Nah, setelah itu kita akan login. Ketika login, itu nanti akan masuk ke dalam profil gitu ya. Nah, di dalam profil itu kita bisa lihat nih di dalam yang ini, di dalam tiga baris ini, itu ada pilihan akun kegiatanku dan keluarga. Kita klik di kegiatanku. Nah, tampilan di website dan tampilan di mobile site itu kurang lebih sama. Nah, kalau di tampilan website itu kita lihatnya di pojok kanan atas kegiatanku. Tapi kalau di mobile site, di HP gitu ya, itu kita kliknya ada di bawah nih kegiatanku, gitu. Oke, nanti setelah masuk, kita langsung pilih dari kegiatanku itu, klik kegiatan aktif. Nah, ini contohnya kalau misalnya teman-teman ke angkatan 4, nanti di sini akan keluar nih kampus mengajar angkatan 4 gitu ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Kita akan melihat ada beberapa informasi gitu ya.
Di sini kita akan terlihat bahwa teman-teman adalah angkatan 4 tahun 2022. Nanti ada informasi, ada dashboard activity. Nah, kalau mau masuk ke dalam bagaimana cara mengisinya, kita klik yang dimasuk ini ke dashboard activity. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam dashboardnya. Nah, di dalam dashboardnya, itu kita bisa lihat seperti ini nih tampilannya, tampilan besar di dalam dashboardnya. Nah, aku akan jelasin dulu satu persatu setiap fieldnya. Di dalam fieldnya itu, yang utama adalah informasi pribadi nih. Teman-teman harus samakan dulu informasinya sama apa enggak. Itu ada 8 field, ada 8 data di situ ya. Dicek lagi apakah sudah benar namanya ataupun belum. Nah, yang pasti ada NIM, ada nama lengkap, ini NIM, nama lengkap, kemudian perguruan tinggi, program studi, kemudian ada dosen pembimbing, kemudian ada mitra atau perguruan tinggi, kemudian ada tanggal daftarnya, dan sekolah yang dipilih. Nah, nanti di sini akan kelihatan nih datanya teman-teman. Gitu. Ini untuk yang informasi pribadi. Kemudian berikutnya, itu yang kedua adalah aktivitas. Nah, ini yang nanti akan menjadi fokusnya teman-teman ketika pengisian logbook dan laporan yang harus dilakukan. Gitu. Jadi, di sini ada dua tab, logbook dan laporan. Kemudian yang ketiga, itu adalah recap isi logbooknya nih di bagian sini, di bagian kotak merah yang ketiga. Nah, nanti di selanjutnya, itu adalah yang keempat, di sini ada assessment. Itu ada assessment mandiri dan ada assessment rekan. Itu ada 2 tab nih di sini. Nah, ini berfungsi, si assessment itu berfungsi untuk mahasiswa melakukan penilaian nih ketika di pertengahan program ataupun di akhir program. Penilaian itu yang tadi ada yang dilakukan oleh sendiri ataupun yang dilakukan oleh rekan-rekan. Dan yang kelima itu adalah nilai akhir. Nah, nanti kalau misalnya ini diklik gitu ya, nilai akhir itu nanti akan kelihatan di sini nih, rekapitulasi nilainya. Nah, penilaian itu dapat diakses nanti ketika akhir periodenya gitu. Nah, kemudian field yang berikutnya adalah field ke-6, yaitu ruang ekspresi, dan juga ada file download. Nah, kalau di ruang ekspresi, ketika kita klik, itu nanti akan keluar seperti ini tampilannya. Jadi teman-teman bisa mengisi tanggal, kemudian mengisi deskripsi. Itu kira-kira misalnya lagi mengajar gitu, ataupun segala macam, bisa sharing aja cerita di sini, dan bisa misalnya upload file dan sebagainya di sini. Nah, kemudian yang terakhir adalah file download. Kalau teman-teman ingin melihat user guide atau buku saku ataupun format laporan gitu ya, itu ada di sini, tinggal diklik dan dia akan langsung terdownload gitu. Nah, dari dashboardnya ada 7 field kemudian di situ. Nah, sekarang kita kembali lagi ke field yang kedua, mengisi laporan gitu. Nah, di dalam platform itu ada 4 jenis laporan. Yang pertama itu laporan awal, kemudian ada logbook laporan harian, ada laporan mingguan dan laporan akhir. Nah, kalau laporan awal nih, pertama kali nih, minggu pertama ketika onboarding, ketika mulai melakukan kegiatannya dan programnya, itu kita harus melakukan mengisi laporan itu di minggu pertama untuk mengetahui rencana apa aja sih yang udah disusun teman-teman nih untuk mendukung program kegiatan ini. Nah, kemudian ada juga yang namanya laporan harian yang setiap hari teman-teman harus isi. Gitu. Jadi ini kayak lembaran penilaiannya gitu setiap hari. Jadi kayak melakukan apa itu harus diisi gitu. Nah, kalau mingguan ini nanti akan recap nih, mengetahui ringkasan kegiatan selama seminggu sudah melakukan apa aja, dan laporan terakhir dilakukan ketika programnya udah selesai. Jadi recap semuanya dari awal hingga akhir itu dilakukan di laporan akhir gitu. Nah, ini sebagai note, setiap laporan dibuat mahasiswa itu pasti akan diminta untuk pengecekan dan persetujuan DPL. Jadi nanti di dashboardnya DPL juga akan ada notifikasi bahwa ada mahasiswa nih yang sudah melakukan sudah mengirimkan laporan, dan nanti DPL akan menyetujui atau approve atau tidak, ataupun ada revisi, itu nanti di sisinya DPL ada lagi gitu. Nah, karena itu setiap laporan yang dikirim harus sudah sesuai dengan tanggapan dan revisi dari DPL-nya. Nah, fokus kita untuk yang pertama itu adalah logbook harian dulu ya teman-teman.
dalam logbook harian itu tadi kan kita lihat nih di dashboard ada yang pojok kiri atas gitu ya, ada aktivitas. Nah, kita klik di sini logbooknya. Kita masuk dulu, kemudian habis kita klik, keluar nih di sini gitu. Kita bisa tambah logbook. Nah, tampilannya seperti ini nanti. Jadi ada tambah logbook. Nah, tampilan dashboardnya akan seperti ini. Kita lihat satu-satu ya, cara mengisinya gimana gitu. Yang pertama, itu mengisi tanggal kegiatannya. Kalau misalnya teman-teman mulai misalnya tanggal 1 Agustus, berarti di sini tulisannya adalah tanggal 1 Agustus. Ini logbook hariannya dulu ya. Nah, yang kedua, kalau misalnya teman-teman mau melampirkan video, itu video teman-teman bisa ditaruh di Google Drive-nya teman-teman, atau misalnya teman-teman posting nih, bukan posting, mungkin lebih kayak upload gitu ya, video di dalam kanal video YouTube-nya teman-teman, misalnya punya gitu ya, ataupun Instagram, bisa aja ditaruh di sini. Jadi ini sebagai bukti video bahwa teman-teman setiap hari melakukan kegiatan kegiatan kampus mengajarnya seperti apa sesuai dengan rencana. Nah, kemudian yang ketiga itu deskripsinya nih, menuliskan kegiatannya secara detail dengan minimum 25 kata. Kalau misalnya ada lebih banyak akan lebih baik karena menceritakan lebih detail kegiatannya sehari itu ngapain aja. Nah, kemudian yang keempat itu lampiran. Kalau misalnya ada lampiran gitu ya, itu bisa kita upload juga di dalam platform gitu. Itu nanti filenya bentuknya harus PDF dan maksimum 8 mega gitu. Nah, kemudian yang kelima foto. Kalau misalnya ada foto juga bisa. Kurang lebih sama, file versinya adalah JPEG, JPG atau PNG. Kemudian maksimum filenya juga 8 mega gitu. Nah, yang keenam itu nanti akan ada pilihannya nih, jika pada hari itu mahasiswa. Jadi nanti di sini ada berapa jam sih membantu pembelajaran literasinya, membantu pelajaran numerasinya, kemudian administrasi ataupun adaptasi teknologi. Kalau di hari itu ternyata nggak ada pembelajaran mengenai literasi misalnya gitu, itu pilihnya 0 aja. Tapi kalau misalnya ada sejam atau 2 jam, nanti akan dipilih, ada pilihan drop down-nya. Dan nanti setelah ini diisi, kita akan save di sini. Ini adalah icon yang ke-10 gitu. Oke. Nah, bentuknya nanti ketika sudah diisi, tampilan dashboard-nya akan seperti ini nih. Setiap harinya akan kelihatan. Oh, misalnya tadi itu tanggal 1 Agustus gitu ya. Urian kegiatannya apa. Nah, nanti kalau sudah di-save, itu nanti akan ada statusnya nih, menunggu persetujuan ataupun revisi dari dashboardnya si DPL ataupun disetujui gitu. Nah, kita lihat lagi breakdown satu-satu ya teman-teman, supaya teman-teman paham itu artinya apa. Nah, sebelumnya juga selain status juga ada aksi. Nah, aku mau jelasin dulu nih, aksi di sini ngapain aja sih gitu. Nah, ini icon pensil itu untuk mengubah isi logbook. Kalau misalnya teman-teman mau edit, kalau misalnya mau ubah itu bisa menggunakan icon yang ini. Kemudian kalau hapus yang icon merah, yaitu yang tempat sampah nih, trash bin gitu ya. Kemudian kalau misalnya mau lihat detail yang udah disimpan, itu mau baca ulang gitu misalnya ya, itu dengan yang si kaca pembesar ini, icon kaca pembesar gitu. Nah, kemudian status. Nah, statusnya gimana? Jadi ada 3 status nih. Ketika nanti teman-teman sudah mengisi logbook, statusnya itu adalah berdasarkan approval dari si DPL gitu, dari si dosen pembimbing lapangannya. Jadi ada 3, yang pertama menunggu persetujuan, kedua revisi, dan ketiga disetujui. Nah, kalau menunggu persetujuan itu artinya apa? Berarti di dashboardnya DPL, dia akan masuk notifikasi, kemudian dia akan lihat. Jadi si DPL-nya harus baca dulu nih, jadi DPL belum approve. Nah, tapi kalau revisi, itu berarti si DPL-nya itu sudah membaca, sudah diperiksa sama DPL, dan disarankan untuk dikoreksi. Jadi nanti akan ada notifikasi kembali ke teman-teman semua, ke tempatnya mahasiswa bahwa ini ada revisi nih, mungkin ada revisinya harus
di mananya itu nanti dari DPL juga akan memberitahukan seperti apa ininya yang harus direvisinya gitu. Nah, tapi kalau udah disetujui, itu nanti statusnya akan disetujui hijau seperti ini. Jadi itu udah oke, udah benar, dan pada status ini mahasiswa cuma bisa melihat aja. Jadi nanti relate-nya adalah kalau misalnya statusnya seperti ini, menunggu persetujuan sama revisi, aksinya itu masih komplit karena bisa diedit ataupun masih bisa di-delete ataupun masih bisa dicek. Kalau revisi bisa diedit gitu. Ataupun kalau misalnya mau ulang juga bisa, ataupun bisa dilihat gitu ya, dilihat lagi, oh yang salahnya di mana ya gitu. Nah, kemudian kalau disetujui, dua icon ini akan hilang, cuma ada satu karena dia udah disetujui kan. Jadi mungkin dari teman-teman mau baca ulang, oh ini berarti yang benar seperti ini gitu. Nah, itu tadi bagian untuk yang logbook. Nah, sekarang kita masuk ke bagian laporan. Tadi kan untuk pengingatan lagi ke teman-teman, kita ada 4 kan jenis laporan. Yang pertama, laporan awal, terus logbook harian, tadi yang sudah kita bahas di depan laporan harian, kemudian ada mingguan dan akhir. Nah, sekarang kita mau bahas yang laporannya nih, gitu. Oke. Nah, kalau dari laporan, itu halamannya seperti ini, sama kayak tadi halaman utama, ada logbook, ada laporan. Nah, kalau kita klik di tab-nya si laporan, itu akan munculnya begini nih bentuknya. Gitu, tampilan aktivitas laporan mahasiswanya bentuknya seperti ini. Kurang lebih sama yang tadi logbook. Gitu. Nah, kalau misalnya kita mau ngisi laporan, yang pertama kita harus mengisi laporan awal. Laporan awal tadi itu dilakukan di minggu pertama sejak teman-teman onboarding program, gitu ya. Nah, itu kita bisa melakukannya dengan cara ini. Jadi tambah laporan, klik di sini, nanti akan muncul lagi nih pop-up, upload laporan. Nah, ini tampilannya seperti ini, gitu. Cara mengisinya gimana? Kita lihat satu persatu breakdown-nya. Ini juga mudah banget sama seperti cara mengisi logbook. Tapi di sini itu bentuknya adalah bukan deskripsi seperti laporan harian, tapi ada template yang harus diisi gitu ya. Nah, sekarang kita satu persatu dulu sebelum masuk ke template itu. Jadi di sini ada Jadi di sini ada jenis laporan nih. Kita akan pilih. Nah, keluarnya seperti ini, ada 3. Jadi kita pilih karena ini adalah laporan awal yang harus teman-teman lakukan di awal program, di minggu pertama ketika join, kita klik di sini adalah laporan awal. Setelah laporan awal keluar, kita klik tanggalnya, pengisian laporan harian untuk tanggal pengisian laporannya. Kemudian upload laporan awal. Nah, ini formatnya ada di sini nih. Jadi teman-teman di sini udah tinggal unduh template di sini. Jadi begitu diklik akan keluarnya kayak begini, laporan awalnya. Jadi laporan awal itu isinya adalah identitas nih, ada nama, NIM, SD sasaran, kemudian minggu ke berapa dan tanggalnya. Nah, laporannya ini ada 6 item. Jadi kayak waktu penerjunan, waktu pelaksanaan, metode observasi awalnya, sumber data, hasil observasi awal, kemudian ada rencana programnya seperti apa, ada lampiran kalau misalnya ada teman-teman punya lampiran gitu ya. Nah, ini nanti tanggal dan sebagainya. Kemudian menyetujui dan mengetahui nanti ada guru pembimbing dan DPL-nya. Nah, ini nanti di-download kemudian diisi, kemudian minta tanda tangan dari para guru pembimbing dan juga teman-teman DPL, dan ini teman-teman tanda tangan di atas gitu ya. Nah, setelah ini selesai, di-upload nih ke sini. Jadi, tinggal di-upload filenya, kemudian isi juga kalau misalnya teman-teman punya link video yang mau di-attach juga bisa, kalau misalnya ada. Kemudian kalau sudah tinggal dicentang bahwa ini menyatakan data yang sudah disampaikan ini di atas benar, habis dicentang, kemudian klik save. Nah, seperti itu untuk mengisi laporan awal. Jadi step-stepnya sudah jelas untuk di laporan awal ya. Nah, sekarang ada yang kedua nih, laporan mingguannya. Jadi setiap minggu, teman-teman mungkin bisa lakukan
di akhir minggu ataupun kalau misalnya laporan mingguan tuh biasanya kan 1 minggu setelah periodenya gitu ya. Nah, selama 1 minggu terakhir itu teman-teman bisa mengisi laporan mingguan itu merecap dari hasil selama seminggu itu gitu. Jadi nanti ini klik di sini laporan mingguan, kemudian tanggal laporan, kemudian di sini ada pilihannya. Kalau laporan mingguan 1 sampai ke bawah dan sebagainya gitu. Nah, nanti akan klik minggu keberapa, habis itu upload laporannya, dan kurang lebih sama nih laporan mingguan. Jadi tinggal unduh di sini, dan nanti kelihatan template-nya seperti apa, diisi juga, setelah itu upload ke sini. Kemudian kalau misalnya teman-teman ada URL video, itu silahkan diisi, ataupun kalau nggak ada juga nggak apa-apa, ini opsional. Kemudian kalau sudah, tinggal dicetak dan save gitu. Nah, itu untuk laporan mingguan. Sedangkan kalau laporan akhir ini kalau misalnya sudah selesai masa periodenya, periode programnya sudah selesai, di akhir periode teman-teman akan mengisi laporan akhir. Klik di sini, ada tanggal laporannya, kemudian ada upload laporan akhir. Nah, ini nanti juga bisa diunduh, bentuknya seperti apa, nanti aku coba kasih lihat juga. Tinggal di-upload. Kemudian ini juga kalau misalnya ada URL videonya boleh, kemudian dicentang dan di-save gitu. Nah, ini contohnya nih format laporan akhirnya gitu. Jadi ada beberapa item yang harus diisi gitu ya. Formatnya ada mulai dari bab 1 sampai bab 4. Kemudian ada cara waktu penyusunan pelaporannya, mungkin bisa dicicil gitu ya, dari awal hingga akhir. Kemudian ada format penulisannya, ada ukurannya, size-nya, besar hurufnya, dan sebagainya. Dan sistematika laporannya juga ada di sini. Jadi dibantu untuk jadi sebagai panduan buat teman-teman bikin laporan akhir. Nah, terus yang terakhir untuk di sini nih, cover sampulnya bentuknya seperti ini. Kemudian sama ada lembar pengesahan. Nah, lembar pengesahan ini untuk laporan akhir juga harus teman-teman isi. Karena di sini harus ada tanda tangan guru pembimbing, kemudian ada dosen, ada DPL-nya, kemudian ada rektor atau ketua, direktur ataupun dekan dari perguruan tinggi tempat teman-teman sekolah gitu. Nah, ini adalah format laporan akhirnya gitu. Dan nanti kalau misalnya semuanya itu sudah di-upload, sudah di-save, nah itu pasti akan ada sama seperti yang tadi logbook, itu akan kelihatan statusnya nih. Jadi nanti di sini kelihatan laporan awal, laporan mingguan, kemudian tanggalnya tanggal berapa, minggunya minggu keberapa gitu ya. Kalau mingguan kan pasti setiap minggu akan ada nih gitu. Nah, status approval dari DPL juga terlihat, kemudian aksinya juga akan terlihat. Kalau disetujui sama, hanya bisa untuk melihat lagi seperti apa sih laporan yang sudah disubmit gitu ya, buat dibaca-baca. Tapi kalau menunggu persetujuan ataupun direvisi, itu juga sama, ada 3 ikon ini. Kurang lebih fungsinya sama. Kalau misalnya untuk yang pensil itu bisa untuk ngedit, kalau yang trash bin ini buat menghapus, kemudian kaca pembesar juga untuk melihat detail laporannya seperti apa gitu. Nah, kalau misalnya untuk melihat detail gitu ya, mau melihat kembali isi laporan, klik aja di sini. Oh, ini begini-begini. Oh, isinya pas laporan awal itu tanggal segini, minggu segini, ada videonya ini. Oh, oke, gitu. Jadi buat bahan baca sebagai nanti yang berikutnya laporannya bentuknya seperti ini gitu. Nah, kalau misalnya untuk yang menghapus laporan kayak gini nih, jadi kita bisa lihat di sini, nanti bisa dihapus, bisa diedit. Ini kalau misalnya statusnya masih menunggu persetujuan gitu. Nah, penting note buat teman-teman juga, kalau laporan udah disetujui sama DPL, itu mahasiswa nggak bisa mengubah atau menghapus gitu. Jadi benar-benar ya itu tadi cuma ada satu, cuma bisa ngelihat doang menggunakan kaca pembesar gitu. Nah, sebagai akhir dari tadi step by stepnya, panduannya bagaimana caranya mengisi logbook ataupun laporan, itu teman-teman bisa baca nih di Pusat Informasi Kampus Merdeka kemdikbud.go.id. Nah, di situ ada semua. Jadi bisa pilih langsung kampus pengajar atau bisa cari informasinya. Nah, itu ada beberapa artikel yang terkait dengan kewajiban hak mahasiswa, kemudian halaman kegiatan
kegiatannya, kemudian membuat logbook harian, panduan buat laporan, itu semua ada. Jadi teman-teman bisa lihat di situ. Ada di pusatinformasi.kampusmerdeka.kemdikbud.go.id gitu. Nah, itu adalah semua artikel terkait dengan kampus mengajar ada di situ semua. Nah, yang terakhir adalah kalau misalnya teman-teman ternyata mengalami kendala gitu ya, tadi upload nggak bisa ataupun segala macam, terus udah gitu tadi misalnya datanya di awal informasi pribadi ada yang salah segala macam gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa masuk ke pusat bantuan. Ini ada di halaman utama. Itu teman-teman melihat ini dikotakin. Kalau misalnya diklik, itu akan muncul seperti ini. Field-fieldnya ada nama Anda, alamat email, terus udah gitu perihal tentang apa, programnya apa, angkatan, perguruan tinggi dari mana, deskripsi. Ini dijelaskan sedetail mungkin kendalanya apa, sehingga dari teman-teman helpdesk, dari teman-teman pusat bantuan, itu bisa membantu teman-teman dalam menyelesaikan masalahnya gitu. Nah, lampiran ini juga sangat dibutuhkan. Kalau ada screen capture ataupun video ketika mengalami kendala, boleh dimasukin di sini nih. Ini bisa sampai 5 file. Nanti kalau sudah, itu akan dikirim. Nanti itu akan masuk ke dalam adminnya si customer service-nya ke dalam pusat bantuan gitu. Nah, tapi teman-teman mungkin diingat juga bahwa pusat bantuan ini akan ada terus nih di sini gitu. Tapi dari agen-agennya, agen yang menjawab pertanyaan teman-teman, itu hanya dari Senin sampai hari Jumat, itu di jam kerja dari jam 9 sampai jam 5. Jadi kalau misalnya masuknya email teman-teman ataupun pesan dari teman-teman ini masuknya jam 5:30 gitu ya misalnya, itu akan dijawab hari berikutnya. Begitu juga kalau misalnya hari Jumat jam 17:01 gitu misalnya. Emang ini banget sih, mepet banget gitu ya. Nah, itu akan dijawab sama teman-teman agen itu kemungkinan di hari Senin jam 9 pagi. Tapi dicek lagi aja email jawabannya itu akan masuk melalui email. Jadi teman-teman dicek juga emailnya secara berkala gitu. Jadi tidak melalui chat ataupun melalui apapun, tapi melalui email yang akan dijawab oleh teman-teman agen dari pusat bantuan. Nah, diingatkan lagi buat teman-teman untuk mengisi form pusat bantuan ini, tolong diisi informasi yang sebenarnya. Jadi kayak misalnya ini mahasiswa kampus mengajar dari angkatan 4 dan kategori permasalahannya apa gitu. Nah, nanti itu akan sangat membantu teman-teman di pusat bantuan untuk menyelesaikan masalahnya teman-teman